Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Revinia Faiza, absen 24, akan menjelaskan tentang kuis regression dan korelasi dan uji normalitas. Pertama-tama kita membuat tabelnya terlebih dahulu di data variable view. Ketik X, di bawahnya terus Y, desimalnya kita ganti 0, lalu labelnya yang X kita isi korban mati, yang Y kita isi kerugian materi. Lalu beralih ke data view, kemudian kita isi data kita. Selanjutnya pilih analyze, regression, linear, lalu yang X pindah ke bawah, Y pindah ke atas, kemudian OK, muncul tampilan seperti ini. Setelah itu lanjut ke correlate, semua dipindahkan ke sampingnya, kemudian di OK, dan muncul tabel correlation maksudnya. Setelah itu kita membuat tabel uji normalitas. Seperti itu, kita klik continue, OK. Lalu yang kita pakai tabel uji normalitasnya hanya satu. Selanjutnya adalah cara membaca tabel-tabel regresi, korelasi, dan uji normalitas. Yang pertama adalah tabel variabel penelitian. Jadi pada tabel ini menunjukkan mengenai variabel apa saja yang diproses, mana yang menjadi variabel bebas dan variabel terikat jika dilihat dari tabel di atas. Yang menjadi variabel bebas adalah korban mati, dan yang menjadi variabel terikat adalah kerugian materi. Kemudian yang kedua ada tabel ringkasan model summary. Jadi tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,958 dan dijelaskan besarnya presentasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,918 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau korban mati terhadap variabel terikat atau kerugian materi adalah sebesar 18%, sedangkan sisanya yakni 82% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel X. Kemudian ada tabel ANOVA. Jadi pada bagian tabel ANOVA, pada bagian ini menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan dari variabel korban mati atau X terhadap variabel kerugian mati atau Y. Dari output tersebut terlibat bahwa F hitung sama dengan 236,523 dengan tingkat signifikansi atau probabilitas 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel kerugian materi. Kemudian ada tabel koefisien. Pada bagian koefisien pada tabel koefisien pada kolom B, kontan atau A adalah minus 5630,237, sedangkan nilai korban mati atau B adalah 11,840. Sehingga persamaan atau model regresinya dapat ditulis Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan minus 95630,237 plus 11,840X. Adapun membaca persamaan regresi di atas adalah yang A, konstanta positif sebesar minus 95630,237 menunjukkan pengaruh positif variabel independen atau korban mati. Bila variabel independen naik atau berpengaruh dalam satu satuan, maka variabel kerugian materi akan naik atau terpengaruhi.
Yang B, koefisien regresi X sebesar 11,840 menyatakan bahwa jika konformati X mengalami kenaikan satu satuan, maka kerugian materi X akan mengalami peningkatan sebesar 11,480. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Yang C, berdasarkan nilai signifikan diperoleh nilai sebesar 0,000 lebih kecil dari probabilitas 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel konformati X berpengaruh terhadap variabel kerugian materi Y. Yang kelima adalah tabel korelasi linier. Cara membacanya yaitu A, berdasarkan nilai signifikan atau sigma tilde atau konformati dengan kerugian materi Y sebesar 0,04 lebih kecil dari 0,05, yang berarti terhadap korelasi yang signifikan antara variabel konformati dengan variabel kerugian materi. Yang B, berdasarkan nilai bersama correlation R hitung, diketahui R hitung untuk hubungan konformati X dengan kerugian materi sebesar 0,958, maka dapat disimpulkan terhadap korelasi antara variabel konformati dengan variabel kerugian materi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika jumlah konformati meningkat, maka jumlah kerugian materi juga akan meningkat. Yang keenam ada tabel uji normalitas dari Kolmogorov-Smirnov test. Jadi berdasarkan hasil uji normalitas diketahui bahwa signifikansi bernilai 0,798 yang berarti lebih besar dari 0,05, berarti nilai residual distribusi normal. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.